Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Sama-sama marilah kita bereskan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada pagi hari ini ini siang dalam rangka pemeriksaan rutin kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya berharap nuwun pada Bapak Ibu sekalian diluangkan waktunya bertarawih di sini ini juga luangkan waktu mungkin di dalam esok-esok di hari ini nanti kita akan ada pemeriksaan untuk ini bulan. Bapak Ibu, ini saya nyawasin dari info saja sedikit ya. Kemungkinan Bapak Ibu juga sudah mengetahui hari ini karena sudah dibagiin materi ya hari ini. Kita ulas sedikit dan mungkin sharing sedikit ya. Pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini mungkin Bapak Ibu sudah mengerti dan sudah sudah pernah dilakukan tes HbA1c berkali-kali tapi ini hanya sekedar untuk mereview kembali dan mungkin ada sharing dari Bapak Ibu sehingga mungkin Bapak Ibu yang lain yang kok aku gak ngerti mengerti dados nangkos atau Bapak Ibu yang sudah mengerti dados sangat sharing yang lain. Jadi HbA1c sendiri Bapak Ibu yang kebanyakan mereka lanjutan penyakit diabetes atau hipertensi yang pagi hari ini di sini. HbA1c itu adalah salah satu pemeriksaan untuk penderita atau diabetes atau untuk melihat kadar gula darah kita sehingga kita bisa berhati-hati terhadap diabetes. Jadi HbA1c itu adalah gula yang tertempel di hemoglobin, jadi sel darah merah. Sehingga untuk pemeriksaannya sendiri tidak perlu berpuasa karena subtif lingkungan selalu ada nih, Hb itu selalu ada, jadi tidak perlu berpuasa karena darah atau Hb itu sudah mengandung gula tanpa ada pengaruh dari makanan. Yang kedua, pemeriksaan HbA1c ini selain untuk mengetahui kadar gula darah selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu memang sudah bisa dibaca dari HbA1c. Kalau pemeriksaan gula darah puasa, ketika jenengan hari ini maaf kelihatan nih. Tapi kalau HbA1c ini melihatnya 3 bulan ke belakang nih. Jadi kelihatan 3 bulan yang lalu aku makan terlalu akeh, terlalu banyak makan minum es teh atau terlalu banyak nasi, itu kelihatan nih. Kalau puasa kan mungkin jangan 2 hari sebelumnya sampai kosong, jadi sakit hati. Jadi biar bagus lah pemeriksaan. Tapi kalau HbA1c ini jadi lebih melihat kondisi kadar gula darah yang lebih sesungguhnya 3 bulan ke belakang. Tapi mereka tidak kalau sudah pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan gula puasa juga bisa untuk melihat kadar gula hari itu. Maksudnya dengan benar-benar ketereng, ya kan? Kalau HbA1c mungkin yang 3 bulan ke belakang, kalau gula darah mungkin melihat cara makan dengan hari itu. Oke. HbA1c sendiri, Bapak Ibu, itu pemeriksaannya seperti penjaringan cek darah puasa itu lewat darah vena, jadi di polar ya, terus diambil, terus dibungkus, terus sudah langsung jadi. Besoknya mungkin hasilnya ya. Terus untuk pemeriksaan HbA1c itu gunanya untuk apa? Padahal nanti wis dibagi ya, terus asal ini tak apa karena ada yang berpikiran seperti itu. HbA1c itu untuk sebenarnya tidak hanya untuk penderita diabetes sebenarnya, jadi
diinfokan untuk mungkin ada putrami atau mungkin sanak famili, terutama yang punya genetik DMD, mungkin ibunya yang DM, bapaknya DM, itu bisa melakukan ini. Gunanya untuk apa? Ini untuk preventif, jadi nanti tinggalin, kan nanti ada rank-ranknya ya, hasil-hasilnya itu ranknya. Ketika nanti sudah masuk ke fase prediabetes ya, itu berarti harus hati-hati. Jadi mungkin untuk bisa untuk menilai pada orang yang normal itu kayak kok gak gampang pipis, orang lemes, orang apa-apa, dan sehat, main-main terus. Tapi ketika dicek HbA1c bisa saja dia rodok tinggi, lah itu perlu hati-hati. Itu maami di pola makannya diubah, pola bubuknya diubah. Jadi satu untuk menilai apakah kadar gula kita baik-baik saja ataukah kadar gula kita waspada. Nomor satu nih. Nomor dua untuk menilai pengobatan. Terus selama ini Bapak Ibu diobati ingin ngerti saja obat ini sejauh mana kok berpengaruh pada tubuh saya. Jadi terus ketika diobati kok mungkin kadar HbA1c sama dosisnya kok orang itu mungkin ada nanti diubah ya, atau ditambahi atau nanti namanya di remodeling gitu nanti untuk pengobatannya. Jadi menilai keberhasilan pengobatan. Jadi BCA mungkin sama jadi 6,5 aku pahit ya. Mungkin aku pengobatannya kan sampai ini bukan betul-betul, mungkin perlu dicek lagi. Pengobatannya di itu ada beberapa komponen nih, selain obat, diet, exercise, olahraga risiko, nah itu perlu dicek sama-sama. Kok gak betul-betul ini HbA1c karena apa? Yang ketiga mungkin yang ketiga untuk budaya pemeriksaan HbA1c itu untuk melihat adanya komplikasi. Artinya ketika berarti sudah dikasih HbA1c, dilihat HbA1c nya tiap saat kok masih tiap bulan di situ kok bulan masih tinggi. Oh, bukan dilihat obatnya sudah ditambahi atau gitu kok masih tinggi. Oh, mungkin hari-hari sudah dilihat kok hari wis api, olahraga wis api, terus bubuknya juga wis ora baiknya begadang, ora stres, ora mikir foto. Nah, ada ya gak ada mikir loh mengenai masuk mikir foto ya. Nah, itu berarti kalau ada HbA1c tinggi terus dikhawatirkan adanya komplikasi. Tapi ini kan komplikasi itu kan yang bisa menentukan di dokternya ya. Jadi bisa ketahuan ketika HbA1c tinggi nanti perlu bisa biasanya dikonsul. Nah ini berarti tidak perlu khawatir kan sudah ada timnya untuk melihat keberhasilan pengobatan itu. Oke. Terus selain HbA1c itu juga untuk melihat keberhasilan. Jadi HbA1c itu nggak mau dia juga sudah untuk preventif, untuk menilai keberhasilan pengobatan, sama untuk melihat apakah ada komplikasi. Nah, selain itu Bapak Ibu, untuk menjadikan kan sudah minum obat nih. Sebenarnya keberhasilan pengobatan itu kan juga selain dari obat itu sendiri kan ada 4 komponen lain ya. 4 komponen lain itu 4 komponen lain itu apa Bu? 1 diet, 2 exercise atau olahraga. Oke, terus ketiga sleeping itu bubuknya orang telat, kapan mas? Bubuknya orang telat, nek kok mari susah banget kok di kopi jenengan olahraga kok ambil makne pensae, olahraga pun sae, bubuknya kok bisa konsultasi ke dokter. Nah terus yang kedua stres. Orang itu mikir abot-abot, dia mikir deh, tapi bukan bisa berpikir sampai abot, artinya stres. Jadi ini 3 hari berturut-turut terpenuhi, terus indikasinya stres. Terus ada 4 pilar kesehatan di kawal, diet, exercise, olahraga, exercise, terus sleeping, jadi bubuk orang begadang, alih stres itu berpikir berlebih. Biasa kalau kiai sepuh mungkin
lagi kepikir berlebihan saya ini sebenarnya overthinking jadi apa sebenarnya pilar kesehatan itu ada 4 nih, ada 4 itu hari. Jadi selain penjenengan minum obat ada 4 itu dicek HbA1c. HbA1c wis apik, berarti pengobatannya berhasil. Oke, terus ini wonten iki sampun diwaos. Ini HbA1c menika apa to bedane kali pemeriksaan gula darah yang lain. Pemeriksaan gula darah lain itu untuk mengetahui hari itu dengan kadar makne hari itu dan itu beberapa kemarin nih makne tahu-tahukan boban. Terus tahanan tubuh ya, terutama obat-obat perataan kreatif terhadap takaran masukan glukosa tadi, jadi bermakna siap kemudian dicek bagusnya. Itu dia berarti kan kadar gula yang diikut adalah kadar gula saat itu dia, maksudnya 1 hari itu. Tapi kalau HbA1c ini 3 bulan, jadi kadar gula yang tertempel di darah 3 bulan. Otomatis apa? Otomatis nggak usah puasa apa-apa, ya. Terus HbA1c itu juga karena yang kita kan HbA berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, mempengaruhi biasanya si anemia. Bapak ibu segala lemes, belier-belier, ternyata dicek HbA rendah itu sangat mempengaruhi kebersamaan HbA1c. Karena apa yang dilihat kan HbA-nya. Kalau HbA1c kan HbA-nya. Ketika dengan anemia, HbA rendah, otomatis kan kelihatan gulanya kan juga rendah gitu. Wah, apik ternyata karena anemia. Berarti kan produk menipu gitu. Nah itu kan perlu dicek dulu apakah bapak itu belier-belier atau hotel kayak gitu. Nanti kalau sudah selesai habisnya berarti sudah bisa untuk melihat kadar gula HbA1c. Oke. Selain itu juga penyakit-penyakit yang menyebabkan HB kayak gagal ginjal itu bisa hidrat kurang HbA1c. Terus kolesterol tinggi juga ada, penyakit hati juga tidak bisa, jadi itu dicari obat rutin, cari obat rutin supaya hatinya bagus dulu baru untuk menilai kadar HbA1c. Jadi kelemahannya di situ, kalau yang gula puasa tadi kan bisa, tapi kalau yang ini tidak bisa, karena ada penyakit-penyakit yang indikasi. Terus cara untuk menurunkan kadar HbA1c itu pipun, kalau pada ibu kan berarti harus persiji kudu rutin unjuk bate, untuk menurunkan kadar HbA1c tadi kudu rutin unjuk bate. Kok aku kok bosan ya minum obat terus, nek bosan terus ya otomatis dokternya aku bosan untuk terus. Ini solusinya ya, nah solusinya yang bikin panjang, yang mungkin diubah cara mindset. Yang jelas kalau sudah bosan itu ya konsultasi atau mencegah diri gitu. Yang aku harus rutin untuk menurunkan itu kan berarti butuh usaha gitu. Nah itu usahanya aku harus rutin minum obatnya. Minum obatnya pun jangan kalau harus diminum sebelum makan karena obat itu kan macam-macam salah satunya gitu. Itu kayak sedikit itu tak penerimaan dengan satu penerimaan ya tidak efek sepuh. Jadi yang efek tapi tidak efek sepuh. Gulanya batu melonjak pakai tunjuk kan juga akhirnya si sel-sel yang pankreas juga tidak begitu maksimal. Jadi obat itu sudah didesain sesuai cara kerja. Jadi cara kerjanya sebelum makan ya tunjuk sebelum makan. Yang kedua, lengan ada 4 pilar kesehatan tadi tapi apa ya? Diet sehari hati-hati kalau ini obat terus sehari mungkin masain dalam arti bukan kok masak ini orang breh itu bener. Maksud saya kan di sini bapak ibu kan kok pengen masak pengen menentukan apa ini gizi bukan lah itu loh atau kadang-kadang pengen makan pohon telo kalau bakmi dan jadi kesini itu kan gulanya semuanya. Ya, terus yang kedua tadi sesaat olahraga harus berubahnya rasa olahraga aku lemesan. Justru niku lemesan itu karena
tidak terkontrol, karena masa anak 4 bulan tidak berjalan 4 bulan kesehatan. Kok kayak gini, ini lemes ya. Olahraganya yang ringan-ringan, nggak butuh makan baru, nggak butuh jalan kaki, terus pelan-pelan punya ini kan dulu atau botol aqua diisi air sedikit, diisi angkat-angkat itu untuk apa? Obatnya obat itu kan makanannya gula, obat itu bentuk nanti insya Allah gulanya yang ketiga tadi adalah sleeping, bubuk-bubuknya untuk alat jadi tidak dibaca karena ketika dia sehari ini sel-sel ini di setting ulang jadi koyoknya dengan itu kayak komputer sok itu sambil galin terus dinyalakan waktu tidurnya dipakai jadi yang terakhir nyala lagi jadi bubuk itu juga penting deh bubuknya piro ya antara 5 sampai kalau dewasa deh itu 5 sampai 6 jam nih jadi 5 sampai 6 jam nih terus sama satu lagi itu stres juga aktif ya mungkin dia bapak ibu ada yang mungkin ditanyakan untuk pertemuan hari ini atau di sharing dulu aku olahraganya ini mau langsung untuk betul mungkin ada yang ditanyakan atau di sharing contoh bapak ibu sekalian kalau ini nih aku cara minum obatnya aku tak bablas ini obatnya lali ya kalau susah besoknya harus langsung diminum obatnya terus nanti terus itu batuk mau dur kurang dur mana langsung mundur kalau minum obat biasanya lupa tapi di situ lali itu dilakukan nanti langsung diminum begitu kita dari pagi beli satu sehari ini tapi jadi mati tidak apa nanti langsung ya terus apa dulu nggak begitu nggak kan sakit kakinya sudah bagus ya boleh nggak gitu untuk pertanyaan ibu tentang apakah boleh minum rintangan kayu manis kayak gitu kita ketika punya gula terus yang pertama minuman itu tidak boleh manis jelas ya tidak boleh manis karena memang kurangi gula itu nomor satu sehari lama yang kedua ada obat-obatan yang berpengaruh pada makanan kita misalnya susu untuk anak minum kali susu kan tidak boleh yang terus karena ini bicara karena ini obatnya dan obatnya termasuk bisa soalnya dijarai obatnya orang boleh rebusan kayu manis tidak apa-apa boleh apalagi itu kan rebusan kayu manis terus salam itu kan alami kalau kita makan sayur asam betul soto betul salam lagi boleh cuman kan ditambah penyerapannya kurang maksimal obat ini obatnya harus kosong jadi bisa maksimal itu disiasati dengan minumnya 2 jam jadi kan 2 jam jadi lebih serap lambung pencernaan itu sudah obat kimia dulu atau ini dulu ya nggak apa-apa kan sudah diserap iya jadi nggak barengan karena biar maksimal obatnya dan pertanyaan balik mungkin tentang HbA1c ini kebetulan tadi mungkin ada lihat obat-obat itu sebuah semua atau ikut ingat bahwa ibu ini hanya sekedar mau di sharing aja nih kemarin ada yang sudah bosan minum obat tapi bukan di sini ya aduh Biko sudah bosan minum obat efeknya mungkin saat minum obat bosan itu karena bagus kembali ke tubuhnya terus tidak ada keluhan kayak gitu nih tapi bapak ibu kan mana posnya enggak ketika obatnya berhenti sel-sel tubuhnya yang aslinya sakit bukan normal kembali baik lagi nggak minum obat akhirnya kos-kosan malah sel-sel tubuh lagi obat pankreasnya kos-kosan
artinya ketemu lagi kondisinya sudah lebih berbahaya, jadi kondisinya lebih sangat di paling obat akhirnya obat bisa iso jadi pakai insulin atau sebagainya. Terus minum obat itu boleh bosan, tapi harus konsultasi dokter. Ya bosan ini karena piye solusinya, dokternya. Menunggu cek darah gitu. Sambil menunjuk kembali ada yang harus. Tak apa, karena ini tidak sekarang makan itu dengan yang HbA1. Sebenarnya boleh, tak apa. Iya, kalau biasanya bapak ibu itu yang agak konsisten, berarti nggak teratur itu olahraga begini. Olahraga ini kita buat disiasati kalau olahraga itu nggak harus keluar rumah, dalam rumah itu boleh, bahkan ya sambil nyapu, sambil saisa, sambil masak, pakai jinjit itu juga udah olahraga. Dan tidak apa di rumah nggak apa olahraga itu, atau gitu, atau mungkin kali misalnya TV, itu kali ngangkati aqua diisi pasir itu juga boleh, gitu. Terus olahraga itu nggak perlu harus nggak ada IKF itu dari nah pulau-pulau jadi olahraga itu Bapak Ibu dipanggil dengan menunggu untuk dipanggil cek laboratorium mudah-mudahan hasilnya nanti menggembirakan bagus, berarti obatnya dengan berhasil. Ini memang obatnya dengan berhasil. Ini kali ke waktu nih, kali ke waktu nggak apa-apa monggo yang makan kalau HbA1 tadi karena saya itu materinya sedikit karena bahkan saya kulitkan bilangnya beberapa kali caranya berpukul buat kos ya, caranya ngertos, bisa ngertos efek apa caranya mereka nggak harus makan nggak apa, pengobatannya ini untuk dia pengobatan kan jadi saya review aja dan buat nanti orang yang selain itu yang bagi diperhatikan kalau bukan ngetos ya kasih penting kayak pas ketemu mungkin kalau kasih solusi atau monggo buat nanti buat masukan atau mungkin buat keluhan atau mungkin buat yang bisa dengan bapak ibu yang lain monggo ada kayak yang kepikir itu saya sharing tentang ini cara kok saya maknya sudah kita ada yang kondisi seperti ini jadi yang pilar tapi mesti diperbaiki semua gitu loh, udah tujuh obat cair pilar diperbaiki semua. Nah kenapa kok setelah kita HbA1 itu nggak 6 bulan kok nggak turun masih tinggi? Nah mereka bisa kalau sudah seperti itu berarti kemudian kan konsul ke dokternya ya, berarti kan harus apa yang dilihat ya. Jadi kalau KJT ya bukan turun drastis kemudian karena kalau sudah 11 itu turunnya ya paling enggak ya 7 dan lain-lain. Kalau enggak berarti nanti ya sekali kontrol ini kok HbA1 saya tinggi. Kalau ini dengan sudah 3 bulan nanti sampai dirujuk lagi tidak apa-apa. Karena kan saya lakukan di yang ketiga penggunaan HbA1 yang pemeriksaan itu untuk melihat satu efektif, dua untuk melihat keberhasilan obatan, yang ketiga untuk melihat ada komplikasi atau tidak tinggi terus kamu berkumpul setelah terus 6 bulan berturut-turut, 6 bulan berturut-turut tapi dia nanti dirujuk karena takutnya ke komplikasi. Jadi takutnya berarti bukan berarti harus komplikasi, itu biasanya takutnya komplikasi. Jadi kemudian itu kok 2 kali pemeriksaan pakai kelas terus, selalu begitu dan kok ada olahraga masih tinggi,
ya biasanya ada opsi untuk dirujuk kembali balik ke dokter. Panggilan atas namanya suami alamat itu adalah sama kebijakan masih dari sangat maksudnya kapilar sangat nih, ya udah jelas sangat nih. Terus hari ini oh nih, aku nggak melihat ini kapilar tapi yang hari ini bukan hari itu memang dia terjual kok 70 tapi ketika punya penyakit sistemik atau CMFI hari ini sama kan tadi dia awalnya mungkin ada obat tertentu deh, tapi selanjutnya ya harus di sendiri kan tujuannya kan untuk obati, untuk obati BKP, orang obati BKP. Kalau dorongan HBA di sini kan di sini setelah 4 pilar kaki sama olahraga, kok nggak turun-turun ya nanti dimasukkan lagi. Mungkin obatnya ditambahin untuk stresnya dikurangi. Biasanya sehari-hari angin panggilan atas namanya suami baru di berarti disesuaikan baru disuruhkan keluar. Kalau berpikir kan lepas nggak lihat, tapi kalau lepas nggak ada jadi karena kalau sampai terus kan nggak kelihatan, jadi harus kayak sehari terus sih nggak apa-apa kita kan jadi kan kurang belum kurang minum. Ini saran saya ketika tinggi nanti konsultasi ketika tinggi terus dong ya, maksudnya kalau tingginya dari 11 ke 8 nggak turun ya. Nanti kalau belum turun masih aja masih perlu penyesuaian obat. Kalau yang sudah bagus mungkin perlu penyesuaian obat. Karena Bu, jadi tadi saya matur ada komplikasi yang perlu kita waspadai. Dia mungkin sehat dia main dia, tapi sebagai waspada tidak ada salahnya. Karena memang dari apa kegunaan bukan begitu. Tapi kata Pak Dokter nggak apa-apa ini, cuma agak pinggir ya. Jantungnya saing ya. Jantungnya saya cuma agak sering pinggir apanya nggak tahu saya. Jantungnya bagus. Jadi artinya takut dong sebelah itu. Iya, kan kalau sudah dirujuk ke dokter spesialis lagi nih, itu kan untuk jangan sampai jadi komplikasi. Jadi biasanya dirujuk ke jantung, dirujuk ke dokter yang penyakit dalam yang khusus mungkin saraf atau apa gitu ya, atau satu yang khusus biasanya korupsi yang kena, nanti efeknya yang lain komplikasinya. Dan nanti kalau sebelah terus maksudnya sebelah terus itu ya, sebenarnya dirujuk ke dokter yang lain untuk lihat apakah ada komplikasi. Selama nggak ada, mungkin dibalik obatnya disesuaikan, 4 pilar ditegakkan, nanti dijaga, tetap dijaga. Ini tuh kalau sudah ratusan sudah tinggi itu untuk turun pelan-pelan banget, biasanya pelan-pelan banget. Biasanya targetnya nggak normal, targetnya ya 7, 8 itu sudah bagus. Karena kan dari tinggi suami berapa awalnya? Dari 11 olahraganya pakai Kalau nggak itu nanti terlibat di rumah. Kadang-kadang jijik tapi ya. Nanti ya awas lihat hasil hari ini, nanti konsultasi dokternya nanti hasilnya hari ini report sudah turun ya bisa normal tapi bisa ada penurunan. Oh pasti itu juga nanti dibawa aja. apakah mungkin ganti stasiun saya tidak bisa, karena saya bulan nggak terlalu tinggi sekali, tapi 150 Yang udah puasa tapi termasuk tinggi, tapi kan nggak tinggi sekali. ya itu nanti kan ya memang mungkin kandungan ya, jadi memang obatnya kan kalau aku obat berarti obatnya ada
jalan kan ya. Jadi mungkin mentoknya ya di yang penting sudah melihat komplikasinya. Kalau komplikasinya tidak ada, mentoknya mungkin mak segitu, jadi dia dijaga segitu. Jaga 150 itu masalah. Ya, namanya sudah minum obat berarti kan obatnya kan sudah tidak maksimal. Berarti ada nilai mentoknya. Mentok itu ya supaya tak ngerti paling mati. Tidak apa yang nanti dijaga tidak sampai komplikasi. Karena ibu tahu sendiri deh, ibu tahu tidak apa. Jantung pun sebetulnya juga tidak akan itu. Ini kan masih berobat ke rumah sakit ya. Terus anaknya konsultasi dulu hasil akhir ini. Ketika hasil akhir ini nanti ya, ketika masih tinggi dengan konsultasi, biasanya nanti dilihat diperiksa oleh dokter ada nggak komplikasinya. Kalau tidak ada, berarti obatnya itu diberikan dengan nilai mentok, jadi nilai kol-kolan segitu. Jadi melihatnya nanti di bulan puasa, karena kan berarti bulan puasa itu juga kalau puasa seberapa resistannya di tubuh tinggi itu. Kalau berarti resistan maksudnya pada bulan itu mingguan rekor. Berarti itu menjalannya ada komplikasi. Kalau ada komplikasi berarti udah dan komplikasinya itu. Kalau boleh sendiri kan satu sih. Tapi itu nanti saya balik ke dokter ini ya, DPJT-nya. Biasanya kalau masih tinggi itu kemarin bilang ketika mau itu ini perlu diobati lagi atau dibuat karena saya kan sudah nggak nanti ya kan setiap lihat ini dari hasil-hasilnya itu tapi biasanya kita kalau memang kok segitu ya ini ya dan itu mau diapain yang penting nggak jadi komplikasi. Komplikasinya betul biasa sih ya, komplikasi DR. Terus dari kesini sampai sini komplikasi DR itu bisa stroke, bisa jantung, bisa keras jantung, bisa perut, padahal perut itu ya itu kan komplikasinya. Kasarnya ada dengan meneliti itu terus gitu lagi diobati obat masing sampai saya kurang sekali bisa bikin akhirnya jadi tak kosong. Ada kita naik kesandung, jadi naik kesandung sampai luka kadang-kadang bukan kosong, atau mungkin daerah di kaki jadi kakinya apa namanya mati rasa, terus kakinya ini kayak mati rasa gitu, berarti nggak kosong. Dari sini sampai sini, kalau luka atau kakinya obat nggak gampang sembuh, susah sembuh. Juga komplikasi yang paling membahayakan jantung, mata juga bisa jadi glukon, copot, retinanya itu copot, itu bisa. Mungkin angka komplikasi yang penting tidak jadi komplikasi kan ya Bapak Ibu tapi ngatur yang tidak untuk lihat untuk menilai adanya komplikasi atau tidak untuk dari HbA1 yang tinggi terus berarti harus dikonsultasi adakah komplikasi yang diobati nanti komplikasinya karena tingginya maksimal berapa Pak? tinggi kita ini enggak tinggi lagi enggak tinggi terus kadarnya HbA1c itu 5 di bawah 57 itu normal, di atas 57 sampai 6,5 itu pre-diabetes. Artinya kita obat pola hidup sama mungkin olahraga yang 6,5 lebih itu diabetes. Ya mau itu aja untuk lihat di ponsel. Kalau sudah lebih dari masanya diubah harus diubah. Itu kok tidak betul-betul ya nanti perkara lain berarti penilaiannya bukan dari beratnya sudah diabetes, nggak penilaian obatnya, penilaian komplikasinya.
Nggih, sama itu dikasih nggih. obat yang Ya itu kelihatan nggih Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan tentang HbA1c akut itu melalui tingkat terlalu tinggi, nanti bisa konsultasi habis memberikan hasil nggih, bisa konsultasi tentang langkah selanjutnya apa langkah selanjutnya saya. Kita nggak nggak menjanjikan untuk wah yang terbaik maksudnya jadi bagus. Tapi kita insya Allah kesehatan rasanya berarti gue nyaman kan nggih lebih kenyamanannya gitu. Mungkin nggak jadi komplikasi gitu gitu. Terus semoga Bapak Ibu mengerti nggih dengan pertemuan hari ini Bapak Ibu bertambah informasi dan mungkin bertambah karena sharing-sharing kalian tadi Bapak Ibu kan bercerita dengan sebelahnya itu kan sharing ya termasuk jadi bertambah informasi bertambah pengalaman jadi nanti kalau pun ada pertanyaan lanjut sampai dikonsultasikan habis menerima hasil gitu. Akan untuk pertemuan pagi hari ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.